Halo adik-adik kelas besar dan kelas tur GKI Taman Cibunut yang kakak kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ketemu lagi ya sama Karut di hari Minggu ini. Karut harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Yuk, Karut undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai kebaktian kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu minggu yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami akan mengawali ibadah ini, Tuhan yang akan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, Karut punya satu kisah. Kisahnya ini adalah seorang ibu yang membuat tempe dan menjual tempe buatannya. Setiap hari, si ibu ini setiap kali dia mulai membuat si tempe, dia selalu berdoa. Doanya begini, Tuhan Yesus, berkatilah tempeku supaya tempe ini besok bisa jadi dengan baik dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Nah, dia doanya selalu seperti itu. Lalu biasanya pagi-pagi dia lihat tempenya itu sudah diselimuti jamur-jamur putih hasil dari siraginya itu.
Maka dari situ ketahuanlah si tempenya itu sudah jadi dan siap dipasarkan. Tapi pagi hari itu si ibu ini kaget ketika dia melihat tempenya. Loh, kok tempenya jamurnya cuma dikit? Gak jadi dong ini nanti si tempenya ya. Aduh, ini ada apa ya? Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus, berkatilah tempeku supaya sampai pasar nanti tempenya bisa jadi dan bisa dijual. Amin. Lalu dia berangkat ke pasar beserta dengan tempe-tempenya. Lalu sampai pasar, si ibu ini kemudian melihat lagi, belum jadi juga ini tempenya. Ini bakalan jadinya besok ini kira-kira. Aku kayaknya salah ini ya tadi ya ngasih takaran raginya. Dan ibunya menjadi sedih. Tapi kemudian dia berkata, dalam kesedihan hatinya itu dia berkata, Tuhan Yesus, aku tahu bahwa rencanamu baik untukku. Berkatilah tempe-tempeku. Amin. Terus dia masih mengharapkan mujizat. Sampai rada siang, dia tidak berani mengeluarkan tempenya untuk dijual. Karena setiap kali dia melihat, aduh, tempenya belum jadi. Dilihat lagi, tempenya belum jadi. Jadi si ibu itu jadi sedih. Gimana aku gak jualan tempe hari ini? Aduh, nanti aku makan apa? Anak-anakku makan apa? Terus aku rugi dong kalau tempenya ini nanti kebuang. Nah, bagaimana kelanjutan kisah si ibu pembuat tempe ini nanti akan harus sampaikan di akhir kebaktian kita. Oke? Jadi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu, yaitu Dia Hanya Sejauh Doa. dan tetap semangat. Hari ini kita berkumpul lagi dan kita mau beribadah dari rumah masing-masing. Tidak menjadi soal bukan? Karena itu mari kita mau memulainya, menyiapkan hati dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah memelihara kami semua. Sampai saat ini kami dapat beraktivitas meskipun dari rumah. Begitu juga dengan ibadah hari ini. Tuhan Yesus,
Berkati kami, siapkan hati kami, pikiran kami, hingga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, Ibu mau membacakan Alkitab, sekaligus juga mengajak kalian di rumah membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 26, ayat 36 sampai 40. Dengan tema di sini di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Demikian pembacaan Alkitab kita. Anak-anak, kita semua pernah mengalami rasa sedih karena opa atau oma sakit, atau papa dan mama berantem, dimusuhi teman, ditinggalkan orang-orang yang mencintai atau kita cintai, atau mengalami sesuatu yang sulit sekali kita terima, bukan? Pada waktu kita mengalami itu, kita merasa sendirian, sedih, takut, Tuhan terasa jauh sekali. Perasaan menanggung sendiri kesulitan itu, kesedihan itu membuat kita tenggelam dalam duka yang panjang. Lalu kita pasif, berhenti berdoa, ingin menjauh dari Tuhan, dan terbawa keinginan untuk tidak mau melakukan apa-apa, termasuk berdoa. Bukankah demikian? Anak-anakku, tema kita hari ini adalah tetap berdoa walau hati sedih. Ya, orang percaya itu mengikut Yesus, bukan? Termasuk mengikut Yesus menolak keinginan. Yesus menaruh keinginannya itu di bawah kehendak Bapaknya. Seperti doanya di dalam Taman Getsemani, "Janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sebagai pengikut Yesus, kita juga perlu mengolah keinginan kita untuk menuruti kehendak Bapa. Padahal kita tahu mengolah keinginan itu paling sulit. Susah dicegah kalau kita sudah punya mau, ya. Sulit sekali untuk dibelokkan, ya. Bahkan kita pandai sekali membuat alasan-alasan untuk melancarkan apa yang sudah menjadi keinginan kita, bukan? Pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kita mengelola keinginan kita itu? Yesus selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Bisa pagi hari, bisa siang atau malam hari. Berdoa adalah waktu bersekutu dengan Bapaknya. Berdoa adalah waktu untuk berbicara dengan Bapaknya. Kesempatan untuk mendengarkan apa yang Bapa ingin sampaikan, kehendaknya kepada kita. Bukankah demikian? Anak-anakku, di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 ada kalimat seperti ini. Sebagaimana biasa. Kisah yang sama ini dimulai dengan kata sebagaimana biasa. Artinya Yesus biasa berdoa. Berdoa itu sudah menjadi budaya, culture, habitnya Yesus. Artinya tertanam jauh-jauh di dalam dirinya. Sudah menjadi etosnya Yesus. Ya. Jadi berdoa itu sudah menjadi sesuatu yang menyatu di dalam diri Yesus. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, ya, kita harus mengkondisikannya, bukan? Ya. Kondisi itu kita ciptakan yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu yang mengkondisikan kita, lalu keinginan itu tinggal mengikutinya. Nah,
Anak-anak, waktu ibu masih kecil, permen atau kembang gula gitu ya, merupakan makanan kesukaan anak-anak. Rasanya yang bermacam ragam, bentuknya, bungkusannya yang beraneka ragam itu menarik perhatian. Mau hari ulang tahun, Natal, kenaikan kelas, pasti ada suguhan permen. Ada acara pesta, ada kedukaan, ibadah di gereja, pasti makanannya ada salah satunya adalah permen. Kalau malas ke sekolah minggu, umpannya permen. Supaya tidak tidur di ibadah, kunyah permen. Ngantuk kalau nyetir mobil orang dewasa, makannya permen. Permen menjadi makanan favorit bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ya, nah, pemandangan di mana-mana pada waktu itu, di meja, rumah-rumah, di kantor, gitu ya, di berbagai tempat, hotel-hotel selalu menyediakan permen. Nah, mama ibu ya itu mengatakan demikian. Tubuhmu sudah cukup mendapat asupan gula dari makanan yang lain. Makan permen membuat tubuhmu kelebihan gula. Dan itu tertanam tuh di dalam benak kami anak-anak. Ya. Nah, di rumah kami akibatnya tidak dikondisikan ada permen di kulkas, di meja, di dalam tas mama saya itu tidak ada permen. Ya. Kalau kami ngantuk belajar, mama saya bilang, ayo ke belakang cuci muka, lompat-lompat, lalu belajar lagi. Akibat kami tidak diberikan makan permen ya, tidak dibiasakan makan permen. Ketika toko kami menjual bermacam-macam jenis permen, kami tidak tertarik untuk memakannya. Permen bukan makanan favorit kami. Kami dikondisikan demikian. Jadi kami tidak suka permen. Nah, anak-anakku, keinginan itu ternyata bisa dibentuk, bukan? Bisa dikondisikan oleh kebiasaan kita. Sebuah penelitian mengatakan demikian, bahwa sesuatu yang kamu lakukan terus-menerus selama 28 hari itu akan menjadi kebiasaan. Dan 90% dari apa yang kamu lakukan setiap hari itu ternyata diperintahkan oleh kebiasaanmu. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya hasil dari kebiasaan kita. Betapa powerfulnya kebiasaan itu, bukan? Apalagi sesuatu itu dikerjakan sudah bertahun-tahun, sejak masih TK sampai kita SMP sekarang, bukan? Dan mungkin akan puluhan tahun ke depan. Ya, pasti itu sudah menjadi budaya, habit kita. Nah, kebiasaan itu pasti akan mengatur, otomatis ada di alam bawah sadar kita. Tidak heran ada pepatah yang mengatakan demikian. Bila kamu menabur tindakan, kamu akan menuai kebiasaan. Bila kamu menabur kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Bila kamu menabur karakter, maka kamu akan menuai destiny. Nah, jadi mulai sekarang jangan bilang bahwa keinginan itu sulit sekali dikendalikan, lalu kita menyerah. Jangan. Sekarang anak-anak kita sudah tahu bukan, keinginan itu betul kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi, dan itu Tuhan sediakan buat kita, yaitu kebiasaan atau etos. Itu jauh lebih powerful. Anak-anakku, Yesus memberi contoh mengkondisikan dirinya dengan kebiasaan bersekutu dengan Bapaknya. Jadi meskipun dia katakan dalam doanya, hatiku sangat sedih sekali, Yesus tidak membiarkan kesedihan itu melarutkan dia dalam tindakan pasif atau menjauhkan diri dari Bapaknya. Yesus tetap mendahulukan mencari Bapaknya. Dan karena itu dia mendengarkan apa yang Bapa inginkan. Semua itu berpulang kembali pada kondisi yang sudah biasa kita ciptakan, bukan? Jadi jangan bilang, saya mau bangun pagi-pagi untuk selalu berdoa. Tapi kita tidak pernah hidup dalam keakraban dengan Yesus. Bagaimana mungkin kita rindu akan hadiratnya?
Karena itu ketika kita mau selalu tekun berdoa, pertama-tama yang harus kita ciptakan adalah rasa kita mencintai Tuhan. Kerinduan kita untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Itu yang harus kita ciptakan itu. Maka keinginan kita untuk berdoa itu akan mengikutinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita ingin punya keinginan rajin untuk mengerjakan sesuatu, apalagi sesuatu itu yang baru kita lakukan, bekerjalah melebihi keinginan kita untuk bermalas-malasan. Lakukan semua tugas kita sedikit demi sedikit. Kalau kita ingin rajin bekerja, biasakan diri kita untuk bekerja. Maka keinginan bermalas-malasan itu pasti akan pergi. Kalau kita ingin mau rajin berdoa, mulailah sedikit demi sedikit. Kita mulai rajin untuk bangun pagi, menyiapkan hati untuk berdoa. Maka dengan sendirinya kemalasan itu akan menyingkir. Dan kita akan tekun berdoa. Anak-anakku, menjelang kematian ya, Yesus bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Perasaan sedih seperti ini biasanya membuat ego kita muncul. Ya, berhenti berdoa. Tapi yang Yesus lakukan tetap mencurahkan hatinya, perasaannya kepada Bapaknya. Sebab berdoa sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi otomatis yang dia cari adalah Bapaknya. Doalah yang memungkinkan Yesus sanggup melakukan apa yang ada di hadapannya, termasuk penderitaannya. Nah, ketika kesedihan hati Yesus begitu dalam, Bapa mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Peristiwa kematian tidak dihilangkan, tetapi yang Bapa buat adalah menguatkan hatinya, ya, memberikan dia keberanian untuk menghadapi hal-hal yang mesti dia hadapi. Begitu juga dengan hidup kita. Setiap anak-anak Tuhan tidak dihilangkan kesulitannya, tetapi yang Tuhan berikan kekuatan di dalam hati kita, semangat di dalam hati kita, kesehatan bagi tubuh kita untuk kita menghadapi semua kesulitan itu, dan kita bisa mengatasinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi masih ada di hadapan kita, bukan? Dan kita belum tahu kapan berakhir. Belajar masih dari rumah, mengerjakan semua kegiatan kita terbatas masih dari rumah. Lalu kita mengatakan sudah mulai bosan, sudah jenuh. Ayo, jangan membiarkan keadaan melarutkan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari hal-hal yang baik. Ya, ingat, kita bisa menciptakan kondisi yang membuat kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar itu terus-menerus. Perkuat relasimu dengan Tuhan dalam tindakan berdoa, dalam tindakan saat teduh. Mari kita mengawali setiap hari dengan berdoa, atau berdoa di waktu-waktu kapanpun. Berdoa adalah waktu bersekutu kita dengan Tuhan, bukan? Maka kita perlu melakukannya dengan baik, dengan menyiapkan hati, pikiran kita, dan Tuhan pasti menolong kita untuk bisa melewati semua masalah-masalah kita, kejenuhan kita, kecapean kita ya di situasi ini, untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan namanya. Amin. Gimana firman Tuhannya tadi? Tentu menguatkan iman kalian ya. Nah, kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akan diiringi oleh permainan piano dari Amelia. Sama-sama kita siapkan hati kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih
aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 26 ayat 41a. Begini bunyinya. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sekali lagi, Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Adik-adik, kalian masih ingat kan sama kisah ibu penjual tempe yang tadi? Nah, ibu itu kan sedih ya hatinya, karena dia merasa tempenya nggak akan dibeli pada hari itu. Jadi berdoa pada Tuhan. Di tengah-tengah kesedihannya dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Jadi apa yang terjadi? Nah, saat dia lagi berdoa dan hatinya lagi sedih, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berkata, penjual yang di sana bilang, Bu, ke situ aja tuh Bu, si ibu itu jual tempe yang belum matang. Lalu pembeli itu datang ke hadapan si ibu penjual tempe ini, lalu bertanya, Ibu, saya itu butuh tempe yang masaknya besok. Nah, kata penjual yang di sana, Ibu punya tempe yang matangnya besok. Jadi saya mau beli tempe Ibu. Wah, si ibu ini jadi kaget. Beneran Bu? Ibu mau beli tempe saya? Bener Bu? Lalu ibu pembeli ini bilang, bener Bu, bener, saya nggak bohong. Dan saya butuhnya dalam jumlah yang besar, karena besok akan ada pesta di rumah anak saya. Jadi gimana? Ibu punya nggak tempenya? Lalu ibu itu sambil mengucap syukur dalam hatinya, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dia berkata pada pembeli, boleh Bu, saya punya banyak, Ibu butuh berapa? Lalu si pembeli itu bilang, yang ada sama Ibu, saya borong semuanya. Si ibu penjual tempe ini makin girang hatinya. Dalam hatinya dia berkata, luar biasa, Tuhan Yesus menolong. Adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita ada di posisi seperti ibu penjual tempe tadi. Kita merasakan kesedihan. Nah, seringnya sih ya, ketika orang itu merasa sedih, lalu dia lupa untuk berdoa. Karena dia terlalu fokus pada kesedihannya. Dan dia lupa punya Allah yang sanggup untuk menolongnya. Allah yang bisa membuat kesedihannya diubah menjadi sukacita. Jadi pagi hari ini Karut mau mengajak adik-adik untuk selalu ingat, ketika kita dalam keadaan yang paling menyedihkan sekalipun, jangan lupa untuk curhat sama Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, sebab dari sanalah datangnya kekuatan kita. Kita akan membawa persembahan kita. Persembahan kalian silakan dimasukkan ke dalam amplop lalu berikan kepada orang tua kalian supaya bisa dibawa oleh orang tua kalian ke gereja. Nah, sekarang kita akan berdoa dalam doa syafaat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami berada dalam situasi yang paling menyedihkan, Tuhan tetap ada bersama kami. Ajar kepada kami ketika kami merasa sedih, kami tetap dekat kepada Tuhan. Kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga kami merasa bahwa Tuhan ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak yang masih di rumah, yang masih menjalani PJJ. Tuhan sendiri yang akan berkati supaya mereka mempunyai kemampuan, mempunyai semangat, mempunyai kemauan untuk belajar lebih lagi, lebih giat lagi, lebih baik lagi, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Berkati mereka saat mereka PTS, Tuhan yang akan berkati sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Dalam situasi seperti ini kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap bekerja dan pada saatnya nanti Indonesia akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami dan doa kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Kita akan angkat satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak harap kalian tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu berdoa bahkan ketika kalian merasa sedih. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.